pertama saya cari-cari, belum ketemu, nanti saya emailkan ke sekretariat. Kemudian yang kedua, kalau renegosiasi itu sebetulnya bukan soal ini susah atau tidak ya, karena dasarnya sudah ada sebetulnya, bahwa kalau bicara eksplorasi maksimum misalnya ini ya adalah 100.000 hektar. Kalau eksploitasi misalnya maksimum 25.000, ya tinggal diterapkan aja itu. Terus kewajiban divestasi misalnya sudah dijelaskan, kewajiban smelting, kewajiban penggunaan produk dan jasa dalam negeri. Nah, tinggal sekarang lebih kepada komitmen dan keberanian, ya dua hal ini ya, dari pemerintah. Nah, keberanian itu mungkin akan bisa bertambah kalau kita bersatu. Kalau misalnya ya, ini sekedar salah satu contoh saja, DPD bikin pernyataan sikap bahwa kita minta pemerintah maksimum tanggal berapa atau sebelum proklamasi 17 Agustus, saya peringatan ini, Agustus 2012 ini semuanya sudah beres misalnya. Itu kan akan membuat pemerintah itu lebih kuat untuk ini, dan ada alasan ya untuk asing itu, ya ini saya didesak oleh rakyat ini misalnya. Termasuk juga sebenarnya sulitnya itu justru dengan PKP 2B ya, kontraktor-kontraktor itu. Tapi kalau sudah asingnya berhasil, ya mestinya ini lebih gampang. Ya mungkin ada masalah politik juga lah di sana. Kemudian kalau bicara izin lingkungan Pak, itu sebetulnya ada sih kalau bicara soal sebelum melakukan eksploitasi harus melakukan apa saja, termasuk juga menyerahkan jaminan, lalu ada kegiatan pasca tambang misalnya, itu ada. Nah mungkin ini yang kita harapkan, ada juga koordinasi dengan LH, ada sanksi yang jelas, dan kalau perlu itu ada dokumennya yang menjadi referensi, dipakai oleh semuanya. Jadi kalau ada sesuatu itu, nih daerah sudah punya pegangan, nih harusnya seperti ini, Anda harus penuhi ini. Kalau tidak ya jangan menambang misalnya. Artinya dibuatlah dokumen baku yang sekarang ini sebetulnya sudah cukup banyak dicantumkan dalam undang-undang maupun PP yang ada, PP turunannya. Kemudian kalau bicara tadi kerugian Pak ya, malah itu ada yang menyebutkan dengan memperhitungkan juga kerugian yang non ekonomis, non finansial, itu ditambah dengan tidak, itu justru kalau ditambang itu kita rugi, karena masalah kerusakan lingkungan itu ada juga nanti pengaruhnya ke kerusakan masalah fauna flora itu ya, yang nilainya itu mungkin sangat besar untuk kita hitung seandainya itu tidak ditambang. Jadi kerusakan lingkungan dan makhluk hidup yang ada itu, kalau ditotal dengan kita bandingkan terhadap penerimaan, itu justru lebih banyak ruginya gitu. Jadi bukan sekedar sama, malah negatif. Itu sudah banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi ya di sisi lain, ini kan sudah menjadi penopang ekonomi kita. Nah mungkin yang diharapkan lebih kepada supaya ruginya itu tidak terlalu besar, begitulah. Ya seperti tadi lah, kalau Pak Assegaf menyebutkan misalnya di NTB itu gunung menjadi lembah, sebetulnya lebih dulu isbek ya, gunung menjadi lembah itu di tempatnya Bapak kita ini kan di Papua itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih rusak lagi. Itu nilai kerugiannya itu sangat besar, tapi kan tidak pernah diperhitungkan itu, ya kan? Nah, karena itu memang aspek lingkungan ini sedapat mungkin diatur, ada dokumen standarnya yang dibuat secara baku menjadi referensi semuanya. Dan juga terutama itu untuk di daerah, karena memang langsung bersinggungan dengan kontraktornya. Nah, yang jadi masalah kan nanti tidak ada pengawasan. Lalu kewajiban untuk memberikan jaminan ini ke siapa? Kalau nanti sebelum nambang itu kan ada uang yang disimpan sebagai jaminan menurut undang-undang. Lalu kalau sudah selesai, itu ada operasi pasca tambang. Ini dilakukan enggak? Jangan-jangan nanti cukup dengan uang
seberapa tidak seberapa besar itu selesai. Nah, sekarang yang di Lahat itu Antam mengatakan ya, kalau Antam itu melakukan penambangan, dia punya prosedur. Tanahnya di gimana dulu gitu kan ya, nanti selesai kembaliin. Nah, untuk yang swasta-swasta ini, ya ngapain juga mereka mau melakukan itu, ini kan biaya. Nah, padahal itu undang-undang. Jadi mungkin aturannya sudah tersedia, tapi masalahnya tidak bisa dijalankan karena tadi aparat juga bermasalah. Itu yang saya lihat lebih banyak, Pak. Jadi, katakanlah aturannya belum sempurna, tapi ini sudah 80%. Nah, seandainya ini dijalankan secara konsisten, mungkin kerusakan itu tidak terlalu parah. Nah, masalahnya yang 80% ini tidak dijalankan atau cuma 10-20% saja. Lebih parah itu akibatnya. Nah, kemudian soal Inalum, pemerintah lewat Pak Hatta, yang paling sering itu Pak Hatta ya, lalu juga Pak Hidayat dari Perdagangan, memang sudah mengatakan ini akan diambil oleh pusat. Tapi juga disebutkan kita akan tetap kerjasama dengan Jepang. Nah, saya berharap sebenarnya statement itu berhenti bahwa ini akan kita ambil. Soal kerjasama itu jangan dibahas sekarang lah begitu. Yang dikhawatirkan ini akan dilanjutkan kerjasama ini. Nah, mungkin ya sewaktu-waktu bisa saja menteri itu diundang, resmi, minta komitmen. Lalu nanti kalau perlu ada surat yang ditandatangani misalnya kan, kenapa juga nggak boleh ya, bisa saja kan Pak, kita minta dia tanda tangan bahwa memang ini nanti akan dikuasai oleh negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena mewakili daerah, DPD juga minta supaya pemilikan saham ini dikoordinasikan antara pusat dengan daerah, termasuk dalam penyediaan dana yang dibutuhkan untuk mengganti rugi si NAA Jepang itu. Itu juga kita minta komitmen dari pemerintah secara resmi. Nah, minimal itu saya kira ya, dua hal itu Pak. Untuk bisa dilakukan oleh DPD, dipanggil, komitmen itu. Lalu yang kedua, koordinasi pemilikan saham. Masalah jumlahnya berapa itu nanti tidak terlalu prinsip ya, tapi daerah dapat lebih banyak, lebih bagus. Ya kan? Cuma kalau nanti lebih banyak itu mayoritas, itu juga tidak mungkin. Karena yang mayoritas itu harus mengelola. Tidak punya kemampuan, masalah manajemen, masalah teknis dan sebagainya. Tetap harus minoritas, tapi jangan menjadi sangat rendah. Katakanlah 60-40 atau 65-35. Tapi yang lebih penting tadi, jangan kita kasih kesempatan misalnya untuk Jepangnya masih dikasih, lalu daerahnya itu dipakai sebagai alat untuk nanti swastanya yang masuk misalnya. Kita mau ini harus oleh pusat, pendanaan cari sama-sama untuk pusat dan daerah. Kemudian soal penyusutan, itu kan sebetulnya tadi saya sudah sebutkan ya Pak ya, tadi kalau eksplorasi maksimum 100.000, kalau eksploitasi maksimum 25.000 untuk IUP-nya. Nah, kasus yang ada tadi kan INCO itu 280-an ribu hektar. Mungkin Freeport ya, itu juga sama. Kalau resminya mengaku 280-an, tapi ada yang menyebutkan itu sampai 2 juta lebih hektar. Nah, kalau renegosiasi itu benar-benar diterapkan, mestinya ini otomatis bisa dikembalikan ke negara. Nah, tapi kalau sudah dikembalikan, itu jangan sembarangan nanti daerah. Nah, yang sekarang ada itu di Sulawesi Selatan dan Tenggara, itu seolah-olah nanti yang dapat itu daerah. Dan itu kelihatannya sudah menjadi sikap mereka. Kembali lagi tadi soal demo-demo itu kan sudah berapa bulan ini ada terus Pak demo itu. Kalau sudah ada demo ini, saya agak khawatir yang di belakang demo ini bukan sekedar Pemda gitu, tapi swasta. Nah, kalau sudah seperti itu ya sama saja nanti. Daerah atau negara itu tidak dapat yang seharusnya. Saya kira itu Pak. Ya.